alamin. Umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, dan hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan untuk urusan dunia. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada utusan yang paling mulia, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan untuk keluarganya beserta para sahabat. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa atiiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Bahasan kita hari ini yakni tentang akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang harus dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai khalik. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala yang baik yakni ridho terhadap hukum-hukumnya, menerima dengan lapang dada apa yang telah ditakdirkan oleh Allah kepadanya. Ada beberapa bentuk akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah takwa. Takwa adalah memelihara diri dari siksaan Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjauhi semua larangannya dan mematuhi semua perintahnya. Akhlak yang kedua adalah cinta dan ridho. Cinta dan ridho adalah kesadaran diri, perasaan jiwa, dan dorongan hati yang menyebabkan seseorang terpaut hatinya terhadap apa yang dicintainya dengan penuh semangat dan penuh perasaan kasih sayang. Akhlak yang ketiga adalah ikhlas. Ikhlas adalah beramal semata-mata untuk mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang keempat adalah khauf dan roja. Khauf dan roja adalah sepasang sikap batin yang wajib dimiliki secara seimbang oleh setiap muslim. Khauf diartikan sebagai perasaan atau kegalauan hati membayangkan sesuatu yang tidak disukai akan menimpanya, atau dapat diartikan juga membayangkan hilangnya sesuatu yang disukai. Dan perasaan tersebut bersumber dari rasa takut terhadap azab dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya yang paling harus kita takuti itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu roja. Roja itu adalah menautkan hati kepada yang disukai pada masa yang akan datang. Karena itu, roja harus didahului oleh usaha yang sungguh-sungguh, oleh ikhtiar yang maksimal. Harapan tanpa usaha merupakan angan-angan kosong belaka. Yang kelima adalah tawakal. Tawakal adalah membebaskan hati dari segala ketergantungan selain dari Allah dan menyerahkan segala keputusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal harus diawali dengan kerja keras, dengan ikhtiar yang maksimal. Tidak dapat dikatakan sebagai tawakal apabila
Seseorang hanya pasrah, menunggu nasib tanpa adanya ikhtiar yang sungguh-sungguh. Karena hakikat dari tawakal itu adalah melibatkan kekuasaan Allah pada setiap usaha, pada setiap ikhtiar dari awal sampai akhir. Akhlak yang keenam adalah syukur. Syukur adalah memuji kepada pemberi nikmat atas kebaikan-kebaikan yang telah diberikannya. Syukur yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Sang Khalik itu harus bermuatan 3 dimensi sekaligus, yakni syukur dari hati, syukur dalam ucapan, dan syukur dalam perbuatan. Akhlak yang selanjutnya adalah muraqabah. Muraqabah diartikan sebagai kesadaran seorang muslim bahwa ia selalu berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesadaran ini lahir dari adanya keimanan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, Maha melihat, dan Maha mendengar. Selanjutnya, akhlak yang ke-8 adalah taubat. Taubat artinya kembali. Orang yang bertobat adalah orang yang kembali dari sifat-sifat tercelanya kepada sikap-sikap terpujinya. Orang yang kembali dari larangan-larangan Allah kepada perintah-perintah Allah. Kembali dari maksiat kepada taat. Tidak ada istilah terlambat untuk bertobat. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat dari hamba-hambanya. Betapapun besarnya, betapapun banyaknya dosa makhluknya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali dosa syirik setelah bertauhid. Ini adalah dosa terbesar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang baik adalah tanda kebahagiaan seseorang di dunia dan di akhirat. Tidaklah kebaikan-kebaikan akan datang di dunia dan di akhirat kecuali dengan berakhlak, dengan akhlak yang baik. Dan tidaklah tertolak keburukan-keburukan di dunia dan di akhirat kecuali dengan berakhlak, dengan akhlak yang baik. Sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.